Studio Huntrix berwarna-warni dan menyenangkan. Alat musik ada di mana-mana. Gambar lucu ketiga, anak menghiasi dinding, membuat ruangan terasa penuh energi. Lihatlah. Zoe. Rumi. Hei, kalian berdua, cepat. Sudah waktunya naik ke panggung. Mengerti, bos. Hai semuanya, ini Rumi di sini lagi. Halo semuanya, tolong ikuti dan dukung Huntrix. Tolong. Pertunjukan hari ini sepertinya berjalan dengan baik, tetapi selama siaran langsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagaimana anak-anak akan menangani situasi ini, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku benar-benar minta maaf, sangat Rumi. menyesal. Aduh, tidak. Rumi masih merasa kesal dengan reaksi penonton ketika suasana tiba-tiba berubah. Kabut ungu yang aneh menyebar, dan seorang tamu yang tidak terduga muncul, mengejutkan semua orang. Ya ampun! Siapa kamu? Aku akan mengambil semua energi musikmu. Ternyata sosok yang muncul dalam kabut ungu adalah penguasa kekuatan yang ingin mengumpulkan energi musik untuk menjadi lebih kuat. Hei! Kamu sebaiknya tidak mengganggu Huntrix. Kalian berdua tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat saja saya. Melihat bahwa dua temannya bekerja sama, masih tidak dapat menghentikan tuan kekuasaan. Rumi dengan percaya diri maju, dan dengan berani menghadapinya sendirian. Apa? Gadis itu sangat kuat. Zoe, ayo kita bantu Mira. Satu, dua. Zoe dan Mira tidak tahan melihat teman mereka berdiri sendirian, jadi mereka maju sekaligus, berharap untuk berdiri di sampingnya. Namun, Rumi hanya memberikan mereka tatapan dingin dan percaya diri, seolah-olah dia yakin bisa menangani semuanya sendiri. Aku akan kembali. Aku bisa mengalahkannya sendiri. Apa yang baru saja kalian berdua lakukan? Lihat apa yang baru saja kau sebabkan. Aku tidak ingin bekerja dengan kalian berdua lagi. Hey Rumi! Hey Rumi! Rumi, kamu mau kemana? Hei, tunggu aku. Oh sayang, kenapa nasibku begitu buruk hari ini? Rumi! 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 Tolong jangan marah lagi kepada kami.
Mari kita mulai lagi, okey? Betul sekali. Kami adalah tim... Lepaskan. Kalau saya tetap satu tim dengan kalian berdua, saya akan sangat rugi. Huntrix sedang berdebat sekarang. Tolong maafkan kami, ya? Kami hanya membuat kesalahan kecil. Tolong diam. Saya punya ide. Merasa ada keretakan dalam kelompok Huntrix, Powerlord mengambil penampilan mencolok seorang manajer bakat. Apa niat sebenarnya kali ini? Ya ampun, siapa itu? Kalau bintang idola Rumi, Siapa kamu? perkenalkan. Saya adalah manajer dari idola-idola terkenal di dunia. Kali ini saya ingin mengundang superstar Rumi untuk tampil di panggung terbesar di kota. Undangan untuk saya? Mister. Itu tidak baik. Kami adalah Huntrix. Kami tidak bisa dipisahkan. Maaf, ladies. Kali ini saya hanya butuh Rumi yang berbakat. Hanya saya. Hanya Rumi yang bisa tampil baik di panggung terbesar di dunia. Apa pendapatmu? Hey Rumi, Mereka tidak bisa bekerja dengan baik dengan Anda. Tolak saja. Baiklah, saya sudah membuat keputusan saya. Rumi! Kamu pergi? Tepat sekali. Mulai sekarang tidak akan ada lagi Huntrix. Mengerti? Akan ada superstar Rumi saja. Betul sekali. Rumi! Rumi! Rumi, ayo pergi. Okay, bye-bye. Rumi! Tolong jangan pergi. Tertarik oleh sorotan yang mempesona, Rumi meninggalkan persahabatan yang dulu ia miliki. Kami sudah di sini. Rumi dibawa ke panggung besar dengan cahaya gemerlap bersinar di mana-mana. Dan semuanya terlihat begitu berkilauan dan menakjubkan sehingga dia tidak bisa tidak menatap dengan kagum. Ini belum selesai. Malam ini akan ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan penggemar datang ke sini untuk bersorak untukmu. Saat dia berpikir bahwa dia benar-benar menjadi bintang terkenal, mikrofon di tangan Rumi tiba-tiba menghilang. Dan pada saat itulah, manajer menunjukkan senyuman aneh. Aku benar-benar mengecohmu. Lihat ini. Sesaat setelah bunyi jepretan bergema, panggung berkilau itu seketika lenyap, digantikan oleh ruang bawah tanah yang gelap dengan dinding lembab dan udara dingin. Sekarang, lihatlah siapa sebenarnya diriku. Itu adalah kamu selama ini. Saat kamu mengetahuinya, itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Mulai saat ini, kekuatan musikmu akan menjadi milikku. Tolong berhenti. Tolong cukup berhenti. Rumi perlahan merasakan energi musik di dalam dirinya dikuras oleh Tuan Kekuatan, membuatnya lebih lemah dan tidak bisa melawan. Apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya? Rumi
dalam bahaya. Kita harus membantunya. Melihat sinyal dari teman mereka, Zoe dan Mira tidak ragu dan segera berangkat untuk menyelamatkannya. Rumi! Dia dalam masalah. Rumi! Rumi! Kawan-kawan, Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu Anda. 2 gadis di sana. Kamu mau masuk ke dalam situasi ini? Baiklah kalau begitu. Zoe! Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Power Lord terakhir kali, Zoe dan Mira tidak takut kali ini. Tonton ini. Tolong berhenti, tolong berhenti. Hai, apakah semua orang baik-baik saja? Sempurna. Selagi aku di sini, aku akan mengambil semua kekuatan musikmu juga. Pada saat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Mira tiba-tiba memperhatikan bola emas di tongkat yang dipegang Rumi, dan matanya berbinar saat sebuah ide penting muncul di benaknya. Oh tidak, tongkat sihirku. Kekuatan musik dilepaskan sekaligus dan mengalir langsung ke Rumi. Suasana berubah total, dan sekarang kesempatan untuk Huntrix akhirnya tiba. Rumi! Tolong berhenti, tolong berhenti. Aduh, tidak. Tolong biarkan saya pergi, tolong biarkan saya pergi. Saya menyerah. Saya menyerah. Dan akhirnya, Tuan Kekuasaan akhirnya gagal di hadapan kekuatan kerja, sama tim dan musik ceria dari 3 gadis. Hai semuanya. Maaf karena telah memperlakukanmu dengan buruk. Kami tidak marah padamu. Sebenarnya, kami membutuhkan seorang pemimpin berbakat seperti Anda. Betul sekali. Kami akan berlatih keras untuk mengikuti kamu. Aku butuh kalian berdua juga. Kami adalah Huntrix. Mulai sekarang, Huntrix akan bekerja sama dengan sempurna. Oke. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Sinar matahari yang hangat menyebar dengan lembut di atas istana. Ratu yang baik hati dan putrinya yang kecil naik kereta, meninggalkan istana megah untuk pergi jalan-jalan yang menyenangkan. Oh sayangku, ayo keluar dan bersenang-senang.
Kelihatannya seperti perjalanan yang tenang dan bahagia, tetapi di dekatnya tiba-tiba muncul seorang pembuat onar. Apa itu? Kita sudah tiba, sayangku. Matanya berhenti pada ibu dan anak perempuannya, dan emas yang berkilau membuat pikirannya yang serakah perlahan tumbuh. Sebuah ide rakus muncul di benaknya bahwa memiliki benda-benda berkilau itu bisa mengubah hidupnya dan membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, sang ratu dengan senang hati menikmati jalan-jalan, sama sekali tidak menyadari bahaya tersembunyi di dekatnya. Sayang, aku akan membuatkanmu susu. Memanfaatkan ratu yang tidak memperhatikan, si pembuat onar dengan diam-diam mendekat dan dengan hati-hati membawa sang putri pergi agar tidak ada yang menyadari. Apakah putri itu? Kemana dia pergi? Putri! Di mana gadis kecilku? Sayang, sayang. Putri! Putri! Saya beruntung. Selamat tinggal. Tangisan putri yang jernih terdengar seperti gelombang lembut di ruang yang tenang, segera menarik perhatian Mary yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja. Nak, siapa yang menaruhmu di sini? Tidak apa-apa, jangan menangis. Mulai sekarang, saya akan merawatmu seperti seorang ibu. Dengan hati yang baik, Mary memutuskan untuk mengadopsi anak perempuan yang hilang, membawanya pulang, dan merawatnya seperti hadiah berharga dalam hidupnya. Sayang, Putri! sayang, Putri! sayang, sayang. Putri! Sayang. Anakku. Berbuat baik, aku akan membelikanmu susu. Ini dia. Waktu mengalir lembut, seperti angin. 14 tahun telah berlalu, dan Pinky telah tumbuh dewasa, dibesarkan dengan kasih sayang hangat dari ibunya Mary. Kalung putri itu sangat cantik. Ibu! Bisakah kamu membelikan aku kalung seperti para putri? Mahal. Saya tidak punya cukup uang untuk itu. Bu, kamu bukan ibu kandungku.
Kamu tidak mencintaiku. Kamu Pinky, tidak aku sayang cinta kamu. padaku. Hei, aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Okey. Dia harus pergi ke istana. Bersikaplah baik dan tetap di rumah. Ibu, apakah ada pesta di istana? Bisa saya ikut dengan kamu? Tapi Bu, aku janji aku akan membantumu. Tolong izinkan aku ikut denganmu. baiklah, kali ini saja, okey? Okey. Ayo pergi. Ayo bersihkan di sini. Takut ikut di Dewan Chair. Okey. Memasuki istana megah, Pinky merasa kagum. Mata berbinar melihat barang-barang mahal dan semua detail mewah di sekelilingnya. Luar biasa. Gadis kecilku. Aku sangat merindukanmu. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, sang ratu masih merindukan putrinya yang hilang. Setiap hari dia duduk diam melihat foto itu, hatinya terasa sakit seolah-olah kejadian itu baru terjadi kemarin. Tempat ini sangat mewah. Jika ini adalah rumahku, itu akan luar biasa. Pinky dengan gembira melihat sekeliling ruangan mewah, tidak sadar bahwa dia tidak sendirian. Kamu, siapa kamu? Saya Yang Mulia. Saya adalah asisten baru. Mata ratu tiba-tiba tertuju pada tanda di tangan Pinky. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat bahwa tanda itu mirip dengan tanda putrinya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Oh sayangku, ayo kita keluar dan bersenang-senang. Anakku! Kamu adalah putriku. Anakku! Tunggu sebentar. Lihat, kehilanganmu sudah lama sekali. Jadi, Ratu sebenarnya adalah ibu kandungku? Pertemuan kembali antara ibu dan anak perempuan penuh emosi, dengan air mata dan senyuman bercampur setelah terpisah bertahun-tahun. Kamu telah melalui begitu banyak. Baiklah, mulai sekarang aku akan menebus semuanya. Baiklah. Ikut saya. Impian Pinky untuk hidup nyaman telah menjadi kenyataan, dan statusnya sekarang sangat mulia. Lihat, gaun ini sangat cocok untukmu. Ya, Mengenakan gaun berkilauan, Pinky tampak seperti putri yang keluar dari dongeng. wow, ini cantik sekali, Bu. Anak perempuanku cantik.
Penjaga. Tuan Putri, putri saya telah kembali. Perayaan hari ini harus megah. Ya, Yang Mulia. Selamat datang kembali, Putri. Suapung, silakan nikmati pesta ini dengan saya. Meskipun dia sudah menjadi seorang putri, Pinky masih bertingkah agak kasar, mengejutkan semua orang. Mungkin di pesta tersebut, Ratu adalah satu-satunya yang merasa senang, menatap Pinky dengan tatapan penuh kasih dan perhatian. Keren! Dan kemudian, saat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang pun tiba, tarian. Namun, tidak ada yang lebih bahagia daripada Ratu yang akhirnya menemukan putrinya. Menjadi seorang putri itu luar biasa. Yang Mulia dan Putri, kami akan berangkat ke Forest sekarang. Dah. Paul, bolehkah saya melihat-lihat istana? Istana ini adalah rumah Anda. Silakan jelajahi. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Letakkan kembali sekarang juga. Cepat! Tolong berhenti. Ini milikku. Aku adalah seorang putri dan Ratu adalah ibu kandungku. Apa kamu bercanda? Ambil barang-barang itu dan kembalikan, lalu ikut aku pulang. Oke? Aku tidak bercanda. Sang Ratu benar-benar ibuku. Apakah itu benar? Apakah benar Ratu adalah ibu kandungmu? Tidak ingin berpisah darimu. Tolong ikut pulang bersamaku. Pergilah sekarang. Tolong pulanglah. Pinky, tolong pulang. Pinky, Pinky. Penjaga. Saya bertanya padamu. Ya, Putri. Wanita ini menggangguku. Silakan, Bo. Saya... Mary tidak percaya dengan apa yang dilihatnya ketika putrinya yang sangat ia cintai menjauhkannya seperti itu. Mengenai Pinky, dia tidak menyesali tindakannya. Sebaliknya, dia dengan tenang menikmati kekayaan dan kemewahan, seperti seorang putri di antara cahaya yang berkilauan. Menjadi seorang putri itu sangat menyenangkan. Di bawah langit malam yang tenang, si pembuat onar dari sebelumnya muncul lagi. Kali ini tampak lebih profesional dan modern. Saat dia terbang melewati kastil, matanya tidak bisa lepas dari perhiasan yang dikenakan Pinky. Tentu saja, rencananya masih sama, untuk mengambil barang-barang berharga. Dan kali ini, targetnya adalah sang putri. Hai, siapa kamu? Aku orang jahat! Serahkan semua perhiasan Anda. Tidak mungkin. Penjaga, tolong aku. Pinky! Pinky! Yang Mulia. Penjaga, tolong saya, tolong. Berhenti berteriak! Pinky! Ibu. Pinky! Jangan sentuh Tuan Putri.
Apa itu? Hei! Dengan triknya, pembuat onar itu dengan cepat mengalahkan para penjaga. Bagaimana Pinky dan Mary akan menangani dia? Sekarang giliran kalian berdua. Kamu tidak boleh menyakiti putri saya. Kenapa tidak? Dengan naluri seorang ibu, Mary tidak ragu untuk melawan si pembuat onar, bertekad untuk melindungi putrinya dengan segala cara. Si pembuat onar segera dikepung oleh Mary. Sama sekali tak berdaya melawan kekuatan dan keteguhannya. Tak mampu melakukan apapun. Berani kamu menyentuh putriku lagi? Tidak, Bu! Tidak! Ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Kamu baik-baik saja, sayang? Apakah itu sakit? Kamu masih baik-baik saja, kan? Saya baik-baik saja. Ibu, Ini adalah ibu asuh saya. apa? Ibu asuh? Ya. Ibu. Aku benar-benar minta maaf. Saya memperlakukanmu dengan buruk. Kamu selalu peduli padaku, tapi aku tidak menghargaimu. Aku tidak marah padamu. Kamu adalah putriku. Ibu? Tapi ibu angkat saya tinggal di sini bersamaku. Terima kasih kepada ibu asuh saya. Saya tumbuh menjadi siapa saya hari ini. Tidak masalah sama sekali. Apakah Anda akan tinggal di sini bersama saya dan membantu merawat Pinky? Tentu saja, Yang Mulia. Memahami nilai dari kedua jenis cinta, Pinky dengan senang hati merangkul cinta dari kedua ibunya. Akhir yang sempurna.